Siapakah sosok maternal yang ada di kehidupan pertama kamu? Misalnya kamu dirawat sama mama, atau mungkin kamu dulu bukan dirawat sama ibu, tapi dirawat sama bibi atau mungkin sama nenek. Sosok maternal ini pengaruhnya apa sih? Biasanya dari yang aku pelajari dari diriku sendiri dan beberapa temanku, bahwa ini tuh akan mempengaruhi persepsi kita terhadap kasih sayang. Contohnya, kalau di diriku ya, jadi kecenderunganku pada saat in relationship bersama seseorang, aku cenderung memikirkan orang ini dia sayang sama aku kalau dia pertama, dia suka ngelarang. Aneh ya. Yang kedua, dia dia orang yang mengayomi. Yang ketiga, dia agak keras orangnya gitu. Setelah my last relationship, itu aku baru sadar bahwa topik utama atau permasalahan utama kenapa aku belum secara quote unquote, secara tanda kutip, aku belum benar-benar sembuh pada waktu itu, karena aku merefleksikan sosok seorang ibu dan kasih sayang itu kepada orang lain. Padahal idealnya tidak semua hal itu baik untuk saya. Jadi ibaratnya bahwa seseorang yang sering terpapar oleh kekerasan, saya kan sejak kecil sering terpapar oleh kekerasan ya, sering terpapar oleh kekerasan, menganggap dirinya itu disayang ketika dia mendapatkan kekerasan. Kekerasan itu bukan cuman dipukul ya, karena waktu kecil kan sering dipukul. Kekerasan itu juga bisa dalam bentuk kata-kata. Hanya ketika orang berada dalam fase tersebut, we as a human itu biasanya sulit untuk melihat lebih dalam, melihat lebih jauh bahwa ada nih luka masa kecil yang sebenarnya itu belum terobati. Jadi kita cenderung untuk menarik orang yang sama, karena side of the way of our thinking itu seperti itu. Sehingga ketika ada orang yang mannernya lebih jauh lembut, lebih baik, kita merasa kurang tertarik buat anak-anak yang dididik dalam kekerasan kayak saya ya. Sebenarnya ada baik dan ada buruknya juga, karena waktu itu menurutnya mama itu dia melakukan hal ini karena dia merasa bahwa ini adalah cara aku menyayangi kamu, ini adalah cara bentuk aku peduli sama kamu, dan ini adalah cara aku biar kamu tuh bisa maju. Nah, pernyataan seperti ini kan dualisme sebenarnya ya kan. It's good, tapi it's not good juga, karena itu akan memindset anak seperti aku itu ke depannya mempersepsikan kasih sayang itu berbeda, sehingga menarik orang-orang yang sebenarnya salah. Nah, sejak aku belajar tentang diriku dan luka-luka masa kecilku sendiri, sebenarnya aku waktu awal-awal episode jarang ya mengungkapkan. Aku selalu mengambil cerita dari orang, but it's different now, karena aku merasa bahwa
menjadi seseorang yang punya banyak kelemahan itu adalah nggak apa-apa. Artinya kita adalah manusia. Dan mengungkapkannya itu setelah saya bukan mengungkapkan ini untuk mau meminta rasa kasihan ya, karena sebenarnya saya sudah mengerjakan ini itu sejak bulan apa ya kemarin itu, bulan Maret, dan sekarang kan udah bulan Juni ya waktu aku Juli ya waktu aku merekam episode ini. Sebenarnya sudah agak lama ketika aku memulai perjalananku, dan itu mulai tersingkap lah satu persatu. Maksudnya gini, semua yang kita lakukan pada saat ini itu biasanya terkoneksi atau berhubungan dengan apa yang udah terjadi, apa yang mempengaruhi kita ketika kita dibentuk pada masa kecil. Misalnya aku punya teman yang dia cukup apati orangnya. Apati itu bentuk terdalam dari rasa kesedihan. So, waktu ada suatu momen terjadi kan kita bisa merasa sedih, kemudian lebih dalam merasa kecewa, terus lebih dalam dan lebih lama lagi kadang kita udah merasa shame atau merasa malu, terus kita merasa guilty. Nah itu perasaan bersalah yang makin lama kita besar-besarkan itu sebenarnya yang awalnya kejadian A, kemudian trauma itu kan terjadi ketika bukan pada kejadiannya, tapi bagaimana otak kita mempersepsi kejadian tersebut. Nah itu biasanya di situ tuh makanya orang bilang penyesalan ada di belakang gitu tuh. Karena kita cenderung memberikan persepsi terhadap suatu keadaan. Nah, beberapa orang bisa jadi mengalami hal yang sama, misalnya ditinggalkan oleh orang tuanya dan diasuh oleh orang lain. Dua orang A dan si B ini mengalami hal yang sama, tapi si B ini berusaha untuk membangun persepsi baru untuk keberhargaan diri, konsep keluarga, kemudian apa lagi namanya itu, keberhargaan diri, konsep keluarga, konsep kasih sayang, fulfill, dan diri itu sebenarnya apa. Terus yang si A ini merasa menjadi korban terus-menerus, merasa bahwa itu adalah kesalahan dia karena sudah lahir di bumi ini. Nah itu kan sebenarnya salah ya pemikiran seperti itu. Karena ketika seseorang lahir, menurutku itu ya, seorang anak lahir itu adalah anugerah, pemberian dari Tuhan. Kok bisa sih? Karena kita gak bisa merencanakan. Ada orang yang mencoba tapi anak gak jadi-jadi gitu. Ada orang yang mau tapi anak gak datang. Ada orang yang gak mau tapi anak tuh datang. So, sebelum kamu menikah, better with your membahasnya terlebih dahulu. Jangan sampai yang satu pengen child free. Dua orang ini tumbuh menjadi orang yang lumayan berbeda. Yang satu menjadi orang yang penuh kasih sayang dari luka-lukanya. Yang satu orang yang punya wounded soul itu cenderung untuk mencari bentuk validasi dari orang lain, dan kecenderungan orang itu biasanya karena kehilangan ayah, jadi dia berusaha untuk mengisi kekosongan ini dari sosok-sosok figur laki-laki yang ada di sekitarnya. Tapi belum tentu, karena dia belum sepenuhnya sembuh, biasanya belum tentu orang yang dia tarik masuk ke dalam kehidupannya itu adalah orang yang sehat. Karena biasanya ketika seseorang masih berusaha dealing dengan some kind of situation,
itu biasanya dia akan menarik orang yang salah lagi, yang salah lagi, yang salah lagi, yang salah lagi. Dia mau lepas juga itu dia takut, karena dia takut feeling lonely, merasa kesepian ketika ditinggalkan oleh orang yang udah dia sayang. Nah, beberapa orang lagi karena takut memasuki fase itu, kayak fase suka, lama-lama sayang, lama-lama caring, itu biasanya menjadi orang yang bersikap dingin terhadap orang lain. Jadi sebelum sesuatu itu dimulai, dia udah cut duluan nih dari kehidupannya. Biar apa? Biar dia nggak terlalu intuit banget sama orang, nggak terlalu dalam sama menjalin hubungan sama orang itu. Kenapa aku tahu? Karena aku udah pernah melalui itu semua. Terus ada lagi nih orang yang dia tahu dia punya banyak luka, dia punya banyak masalah. Jadi dia berusaha dalam suatu obrolan. Jadi dia berusaha untuk mengambil orang lain sebagai kasus utamanya. Jadi yang dibahas tuh orang, yang dibahas tuh permasalahan orang, bukan diri kita dan masalah kita. Bukan dirinya dia sama masalahnya dia, tapi dia akan mengambil kasus orang dan menceritakan hal-hal yang menjadi masalah, tapi itu sebagai bentuk pelarian. Gimana sih itu sebenarnya? Jadi ketika suatu trauma terjadi, ketika suatu hal accident terjadi, misalnya nih yang pernah aku alami aja ya, ayah sama ibu bertengkar. Ayah dan ibu bertengkar itu kan sebenarnya hubungan suami istri kan wajar ya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Yang tahu nggak sih, kalau kamu sebagai anak, kamu tahu lah ya, frekuensi kemarahan itu meskipun kamu nggak dengar langsung, tapi kalau melihat orangnya itu kamu udah tahu kalau dia marah. Dan untuk anak-anak yang masih di bawah umur, jangan kira bahwa mereka nggak ngerti. Mereka itu justru anak-anak yang paling, karena menurutku anak-anak itu punya perasaan yang murni ya. Jadi mereka tuh orang yang paling gampang terpengaruh dari orang dewasa sekitarnya dan paling gampang niru. Nah, kalau misalnya ini udah terjadi, otakku nge-lag. Ketika ayah sama ibu masuk dalam fase tersebut, anak ini tuh mulai merasa kebingungan. Dia ada di pihak yang mana, ayah apa ibu? Terus dia kehilangan sosok yang bisa mendukung dia. Dia seakan gak punya teman, dia gak tahu harus bergantung sama siapa. Dan kalau aku dulu, aku bertindak sebagai orang yang gak tahu apa-apa di balik layar, di depan mereka. Tapi kalau dia ada di belakang mereka, aku paham banget sebenarnya konflik apa yang sedang terjadi. Dari situ sisi dewasa aku dan sisi egoistikku muncul, karena aku membuat lini pertahanan lah. Secara emosional itu
secara sadar nggak sadar aku membuat itu supaya aku bisa bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Ini yang dimaksud dengan fight or flight mode gitu. Fight itu kita ada, kalau ada ancaman ya kita fight gitu, kita berkelahi, kita berusaha banget untuk nggak boleh ini. Nah, kalau flight itu kita melarikan diri. Nah, aku tipe yang melarikan diri dari kejadian. Tapi hebatnya aku pada saat situasi tersebut, aku berusaha untuk mengendalikan sisi emosional diriku. Karena waktu itu udah hampir menyerah sama kehidupan. Menurutku ya, setiap orang itu akan diberikan cahaya dan kegelapan. Tapi cahaya itu murni. Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah, cahaya itu akan selalu ada di dalam diri kita. Dan suara kecil hati aku yang mengatakan aku harus bisa bertahan dan melewati ini. Karena aku pengen kuliah waktu itu. Dan aku ingin menyelesaikan dan aku ingin bekerja pertama, dan aku ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Aku udah merasa terluka nih, tapi aku pengen gimana caranya aku bisa nolong ayah dan nolong ibu. Hanya pada waktu itu aku gak bisa ngelakuin apa-apa. Pada akhirnya aku kembali. Jalannya bagus sih sebenarnya, karena secara spiritual kan aku suka berdoa, sehingga yang aku lakukan adalah mendoakan mereka selama berhari-hari dan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan tahu nggak, doa itu baru terkabul kapan? Sekitar aku melihat kembalinya sebuah keluarga itu benar-benar utuh sekitar 8 tahun setelah kejadian. Tapi selama 8 tahun itu aku sebagai anak, ibu sebagai mama, mama sebagai istri dan ibu anak-anak kita, ya kan, terus bapak juga berusaha untuk kembali menjadi seorang ayah. Semua orang berusaha untuk kembali kepada perannya masing-masing. Yang aku salut karena keluargaku itu sebenarnya bukan di dalam foto itu bukan sebenarnya betul-betul keluarga cemara ya. Menurutku keluargaku itu orang yang secara bertanggung jawab. Itu mereka berusaha bertumbuh dari masalahnya mereka masing-masing. Dan kita sebagai keluarga gak pernah takut untuk mengakui kesalahan kita. Meskipun pengakuan itu terlambat, tapi kita selalu membuka kesempatan itu as a member of family kepada anggota keluarga yang lain untuk mengakui. Dan tapi keinginan kita untuk tetap bersama dalam satu lingkaran keluarga itu selalu ada. Itu keinginan kami untuk tidak berpisah dari anggota keluarga itu kuat. Dan saya sebagai anak pada waktu itu yang pertama adalah mendoakan mereka pagi. Waktu itu mungkin subuh enggak ya, tapi yang aku selalu ingat adalah malam. Karena aku Katolik, aku selalu mendoakan mama, bapak, biar mereka tuh kuat dan bisa menjalani ini. Aku sampai nangis-nangis. Dan setiap tidur gak bisa tidur kalau belum nangis. Dan karena gak bisa tidur, akhirnya berdoa. Setelah berdoa pasti rasanya pengen nangis lagi. Nah, setelah nangis rasanya puas, udah capek tidur. Gak ada pilihan lain selain bertahan, karena
di keluarga Katolik itu kita dilarang untuk berpisah dari pasangan kita, apalagi udah janjikan di hadapan Allah, di depan misa altar. Kok aku bisa sejauh ini membahasnya? Jadi itu selalu ada keinginan untuk masing-masing kita untuk bertumbuh dan membuka kesempatan untuk orang lain. Nah, sekarang yang aku lihat adalah seorang perempuan itu sangat urgent ya, sangat apa itu namanya, sensitif. 20 menit terhadap hal-hal yang seperti ini. Jadi cenderung mudah tersakiti lah, apalah, gimana. Dan sebenarnya seorang perempuan tuh harus sembuh dulu sebelum dia memulai sebuah keluarga. Karena yang aku lihat ketika kita laki-laki juga sih sebenarnya, iya, dua-duanya harus selesai dulu sama dirinya sendiri. Karena ketika dua orang yang terluka sama-sama membawa luka, itu biasanya akan mempengaruhi pembawaan kepribadian keduanya. Yang ada mereka menciptakan manusia-manusia baru yang punya keterlukaan diri, punya rasa yang belum sepenuhnya sembuh. Akhirnya itu akan membentuk pribadi kecil-kecil yang baru ini nih bermasalah lagi. Tapi tau nggak, itu sebenarnya adalah tujuan dari demon atau iblis. Itu pada akhirnya dia kan melancarkan godaan-godaan ya. Sekarang godaannya bukan cuma di dunia nyata secara langsung bertemu, tapi di dunia online juga udah banyak banget. Godaan ini supaya apa? Biar satu keluarga tuh bisa hancur. Yang awalnya mungkin ibunya yang digoda, ibunya berubah, ayahnya yang digodain. Ayah dan ibu udah rusak, bertengkar, akhirnya keluarga itu patah dan hancur. Kemudian tumbuhlah anak-anaknya menjadi seseorang yang rentan terhadap luka atau trauma. Anak yang luka atau trauma ini punya hubungan sama orang lain. Ketika mereka punya hubungan sama orang lain dan pada saat itu orang lain, dia melukai orang lain ini, misalnya dia dengan berselingkuh lagi, orang yang satu ini yang awalnya dia dari keluarga baik-baik, yang ayah ibunya harmonis aja, dia merasa terluka deh karena perlakuan dari misalnya si perempuannya ini yang seperti itu berbuat menyimpang. Kasihan kan? Jadi orang yang masuk dalam dunia kesedihan itu cenderung untuk berbuat melukai orang lain, mungkin secara fisik, mungkin secara non fisik, mungkin secara pemikiran. Dan ketika kita berteman sama orang lain itu kan kita tahu ya, orang ini dia kayak gimana. Waktu kecil kita mungkin kurang aware terhadap hal tersebut. So I think sembuhlah dulu, perbaikilah diri dulu. Kalau belum menikah, berlatih kesabaran dulu, bekerja keras dulu, membangun hal-hal yang bisa dibangun. Jadi pada saat masuk dalam dunia pernikahan tuh hal-hal yang dikhawatirkan tuh udah lumayan sedikit, ya kan? Thank you for listening this episode. See you in the next episode with me, Selvi Mariana. Bye bye.